Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Fansah ya akhi insah li nafsika wa kun mushfikan ala dinik wa la taghtar bi abna'i jinsik wa tadarak ma farrata min amsik qabla hululi ramsik wa la tusa'id nafsaka bi khadi'atiha wa ghishiha ala nafsik wa bukhsik. Masih mengingatkan tentang banyaknya orang yang tertipu dengan dirinya. Di sini dikatakan, wahai saudaraku, nasihatilah dirimu, ingatkanlah dirimu. Jadilah kamu orang yang perhatian atas ketaatanmu, kebaikanmu, keimananmu. Dan jangan kamu tertipu dengan orang-orang yang memiliki garis keturunan sepertimu, atau jangan kamu tertipu dengan perbuatan-perbuatan orang yang sepertimu dalam ketaatan, dalam kebaikan. Yang istiqomah ke musholla, yang istiqomah ke masjid, yang istiqomah menghadiri majelis ilmu dan semisalnya, jangan kamu tertipu dengan perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan ini. Begitu juga orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki garis keturunan yang istimewa, jangan tertipu dengan ilmu yang kamu miliki atau dengan garis keturunan yang kamu miliki. Wa tadarak ma farrata min amsik qabla hulul ramsik. Kejar ketertinggalan yang lalu dari hari-harimu sebelum datangnya turunnya kematian kepadamu. Di apapun yang tertinggal dari kebaikan, ketaatan di hari-hari kemarin, maka gantilah. Kerjakanlah segala yang tertinggal sebelum datangnya kematian. Wala tusaid nafsaka bi khadi'atiha wa ghishiha ala nafsik ala naksik wa bukhsik. Jangan kamu bantu diri kamu untuk terus tertipu, dibodohi atas apa? Atas kekuranganmu dan keburukanmu. Jangan malah kita dukung diri kita ini dalam tipuan. Artinya Pak, orang dia sadar tapi dia tetap mengiyakan. Dia tahu kalau dia dalam keadaan yang salah, tapi dia membenarkan atau diam. Ini jangan. Jadi ketika kamu tahu bahwa kamu ini tidak sesuai, tidak semestinya berada di tempat itu atau dalam perbuatan itu, jangan kamu mengiyakan atau membiarkan diri kamu dalam hal-hal tersebut.
itu sama dengan apa? Membantu ya, diri kita tertipu. Lah ini pembahasan masih tertipu dengan nasab. Sehingga diceritakan di situ. Ada seorang Sayyid Asy-Syarif, ya, Abdullah bin Sulaiman Basurah. Ini Sayyid Syarif Abdullah bin Sulaiman Basurah ini seorang wara. Orang yang wara. Wara itu sebagaimana kita ketahui meninggalkan yang enggak jelas. Bukan yang haram lagi, yang enggak jelas ditinggalkan. Ada seseorang bercerita kepada beliau, mengingatkan beliau gitu, tentang berharap luasnya rahmatnya Allah. Artinya membukakan pintu harapan bahwa kita ini harus berharap kepada Allah dan ini dan itu dan sebagainya. Kemudian juga luasnya pintu rahmatnya Allah, ya, dijelaskan, diterangkan oleh seseorang kepadanya. Karena beliau ini dikatakan di sini, wa kana syarifil madhkur yaghlib 'alail khaf wa yakbidu fi aktsari ahwali. Karena beliau ini orang yang memiliki rasa takut yang kuat. Bahkan di beberapa keadaan atau di banyak keadaannya sampai membuat beliau ini nggak bisa melakukan apapun. Karena begitu besarnya rasa takutnya. Jadi rasa takutnya menguasai dirinya. Sehingga berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kadang menutup diri di rumahnya atau di kamarnya dengan beribadah kepada Allah, menangis dan lain sebagainya. Walhasil intinya dipandang orang-orang ini beda dengan yang lain. Karena rasa takutnya yang besar. Nah, kadang kan kita ini harus perlu rasa takut yang besar, kadang merasa berharap yang besar, kadang ya seimbang. Dan ini beliau ini sangat kuat rasa takutnya. Nah, karena itu saudaranya tadi itu atau temannya tadi itu menjelaskan tentang berharap atau luasnya rahmat Allah untuk mengurangi rasa takutnya. Ya. Mengurangi rasa takutnya supaya ada kenyamanan dalam menjalankan kehidupan di atas dunianya ini. Karena kalau rasa takutnya besar ya mungkin bisa nggak makan, ya. Mungkin juga nggak ada canda tawa sekalipun dengan keluarganya, karena begitu besar rasa takutnya. Ya. Nah, seperti orang yang kena penyakit misalnya, penyakit yang ganas dan ini, ya mungkin walaupun dia hidup di antara keluarga yang menghiburnya, dia nggak akan terhibur. Kenapa? Sudah dalam mindsetnya, dalam pikirannya, penyakit yang ada dalam dirinya ini nggak bisa disembuhkan, ya. Dia bakal mati dengan penyakit itu, ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Walaupun berusaha dihibur oleh keluarga, keluarga nggak akan dia nggak akan terhibur. Walaupun dia senyumnya dia ya, senyum kecut ibaratnya, ya. Hanya menunjukkan kepada mereka senyum ya, agar mereka senang, padahal dirinya masih ya. Begitu seperti itulah Sayyid Abdullah bin Sulaiman ini, ya. Lah saudaranya itu tujuannya apa? Inasau, ya, fa'aradal akh inasahu, ingin membuat dia nyaman, tenang, ya. Nah, akhirnya mengatakan, ya Sayyid, ya Syarif, tubalakum ya al Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sayyidul anbiya wa aujahus syufa'a wa antum garabatuh wa sulalatuh. Wahai Syarif, beruntung kamu, beruntung kalian, ya, keluarganya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para nabi, ya, yang paling berhak, paling besar memberikan syafaat, dan lain sebagainya. Kalian adalah
keturunannya, kalian adalah kerabatnya. Tujuannya menenangkan agar rasa takutnya berkurang. Nah, kalau digitukan kan biasanya tenang awakmu, gampang. Misalnya ini nggak punya duit buat berobat misalnya, kemudian ada orang kaya datang, oh ini ponakan fulan, kamu ini saudaranya fulan, kayak tenang gitu ya. Nah, kenapa? Nah, berarti ada yang jamin, ada yang bantu, nah, kan gitu. Nah ini dikatakan seperti itu, kamu ini keturunannya Nabi, kakeknya kamu ini pemimpin para nabi, pemegang syafaatul udma, ibaratnya untuk menenangkannya. Falamma sami'a minhu, ketika Syarif Abdullah bin Sulaiman Basura ini mendengarkan ucapannya temannya tadi itu, taghayyara wajhu, berubah wajahnya. Berubah, bukan berubah senang, bukan berubah bahagia. Nah, kalau anak-anak sekarang, wah seneng, nyari perkataan-perkataan para ulama yang menyatakan, walaupun sayyid atau syarif yang bodoh itu lebih mulia, wah, mententeng misalnya. Disebutkan seperti itu, mententeng, dijadikan dalil bahwa dia adalah orang yang mulia walaupun bodoh. Dia lupa bahwa bodoh itu sifat yang paling tercela yang diciptakan oleh Allah dan diletakkan oleh Allah kepada orang yang paling buruk. Nah ini tidak sadar, berdalil, wah, cucunya Nabi ini walaupun bodoh masih lebih afdol daripada orang alim sekian yang bukan keturunan Nabi. Lupa dia. Sifat yang paling tercela yang diciptakan oleh Allah paling buruk adalah kebodohan yang diletakkan oleh Allah kepada paling buruknya makhluk. Nah ini ketika mendengarkan itu, wajahnya berubah, marah, gak seneng. Langsung ngomong, ya akhi, ma tughni garabatuhu liman khalafa tariqatahu. Gak cukup hanya dengan modal menjadi keturunannya, menjadi kerabatnya, kalau tidak berjalan di jalannya. Tak cukup modal hanya aku cucunya, aku anaknya. Gak cukup kalau apa? Tidak berjalan di jalannya. Gak qiyamul lail, gak menangis, gak membaca Al-Quran, gak sholat rawatib, gak sholat berjamaah. Gak cukup. Sholatnya gak pernah berjamaah, mengandalkan anak cucunya Rasulullah. Gak pernah qiyamul lail, anak cucunya Rasulullah. Al-Quran gak pernah dibaca. Kalau sempat ngomong aku cucunya Rasulullah. Berbeda jalannya. Berbeda jalannya, nggak cukup katanya beliau, nggak cukup modal hanya kerabat, menjadi kerabatnya kalau jalannya nggak sama. Kita aja loh, kita manusia biasa, manusia biasa. Ketika belajar kemudian menjadi alim, kemudian punya anak bodoh, nggak mau belajar dan sebagainya. Mau mengakui ini anaknya loh, malu. Bapaknya mau mengakui ini anaknya, malu. Kenapa? Beda. Bapaknya rajin, bapaknya semangat, bapaknya ini, kemudian anaknya enggak. Ini bapak mau mengakui anaknya, malu. Ini modal nggak cukup katanya beliau. Hanya diingatkan dengan beberapa bilang, ya akhi, ma aral iltifatal galab ila mithli dhalik illa fitnah wa mihnah imtahanallah biha garabatu. Wahai saudaraku, ketika hati melihat
seperti apa yang kamu ucapkan ini, ya, ketika hati pikiran ya, merespon apa yang kamu ucapkan, yaitu gambarannya itu melihat kekerabatan. Ketika seseorang itu melihat kekerabatannya dengan Nabi ya, menjadi adalah kemuliaan, keistimewaan untuknya, kecuali ya, pandangan ia ini atau pemikiran ia ini akan menjadi fitnah ya, akan menjadi cobaan yang Allah coba untuknya. Seorang yang merasa untung saya menjadi cucunya Rasulullah, dzurriyyah Nabi dan lain sebagainya. Orang yang berpandangan seperti ini pasti fitnah buat dia. Fitnah. Nah, dalam arti fitnahnya apa? Fitnahnya dia akan tertipu sudah dengan kekerabatannya tadi itu. Kemudian akan menjadi mihnah, ujian buat dia. Akan menjadi ujian. Yang itu Allah uji dengan hal ini, qarabatuhu liyanzura kaifa haluhum mina idzin, untuk melihat bagaimana keadaan mereka saat itu. Faman igtarra biha kana maghruran, kalau tertipu dengan apa pemikirannya, pandangannya dia, maka dia adalah menjadi orang yang ditipu, menjadi orang yang tertipu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewarning kita, mewaspadahkan kepada kita apa? Minal ightirar, daripada tertipu. Allah mengatakan jangan sampai kalian tertipu. Dengan apa? Dengan segala sesuatu yang membuat apa? Semangat kalian turun. Membuat apa? Kurangnya semangat atau kurangnya kurang kuatnya keinginan. Itu Allah mewaspadai kita. Lah di antaranya apa? Di antaranya itu tadi. Orang yang selalu menganggap kemuliaan nasabnya. Orang yang seperti ini biasanya semangatnya itu turun dalam kebaikan, ketaatan. Keinginannya rendah. Nah, sebagaimana Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Kemudian ya akhi, diingatkan lagi, wahai saudaraku, innama yudriku syafa'atahu man mata ala millatih. Yang bisa meraih syafaatnya itu yang meninggal dalam Islam, meninggal dalam ajarannya. Tadi kan ngomong dia, kamu adalah kerabatnya Nabi. Nabi itu adalah pemegang syafaat. Dikatakan oleh orang tersebut, yang bisa berhak mendapatkan syafaatnya itu yang meninggal dalam keadaan Islam, yang meninggal dalam keadaan pada ajarannya. Tapi faman arsala nafsahu fil ma'asi ma yudrihi annahu ikhtamna bil iman. Tapi kalau orang mengisi waktu-waktunya dengan kemaksiatan, kelalaian, maka aku nggak tahu ditutup dengan iman atau tidak dia. Lah pada umumnya, wa fi hadithihi sallallahu alaihi wasallam al-ma'asi baridul kufur. Kalau orang itu melakukan kemaksiatan sering, banyak, maka biasanya meninggalnya bukan dalam keadaan Islam, atau meninggalnya bukan dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kemaksiatan itu adalah posnya kekufuran. Posnya kekufuran adalah kemaksiatan. Jadi ada beberapa, jadi nggak bangga, nggak senang, malah juga apa? Itu menjadi beban. Karena apa? Harus menjaga kemuliaan yang dia miliki. Raja, anaknya harus jadi raja nantinya.
Anaknya raja harus menjadi raja. Ya. Nah, untuk menjadi raja dia harus pandai. Ya, pandai dalam berbisnis, pandai dalam bernegosiasi, pandai dalam berpolitik dan lain sebagainya. Kalau turun nggak pinter, ya dibodohi rajanya. Ya. Akhirnya kerajaannya bisa jatuh, bisa runtuh. Begitu juga orang yang memiliki garis keturunan yang mulia. Itu beban. Kenapa? Dia harus sesuai dengan yang di atasnya. Bagaimana di atasnya? Dia mulai baca Al-Quran, menangis, ilmu, dan lain sebagainya. Maka dia harus melakukan itu semuanya. Kalau memang apa? Dia tahu kalau itu adalah beban. Tapi kalau orang nggak menganggap itu adalah beban, hanya modal kebanggaan, ya, ayahku dan ini dan itu, ini yang jadi fitnah, ya, jadi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan dalil-dalil yang menguatkan kemuliaan, keistimewaan nasab, tapi dia lupa dengan ancaman-ancaman yang ada. Ini kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, seperti orang ditipu oleh setan atau apa? Kemuliaannya ilmu, kemuliaannya mencari ilmu, kemuliaannya orang-orang punya ilmu, tapi ditulikan oleh setan ancaman bagi orang-orang yang punya ilmu. Ditulikan sama setan. Hanya yang disampaikan ini tentang kemuliaan. Makanya kalau ada pengajian yang ngisi itu memuji orang-orang yang memiliki kemuliaan nasab, seperti para sayyid, habib, apalagi mereka ini tidak ada dasar ilmu dan lain sebagainya sebelumnya, dipuji, mumbul kabeh wong-wong emang. Rata-rata mereka itu mumbul, terbang. Baca keteteran, baca yang berharokat keteteran semua itu. Baca maulidnya tidak banyak yang tidak tepat dan sebagainya. Tapi sudah, kenapa? Karena berada di pengajian yang muji-muji mereka, yang memuja-muja mereka, mumbul, terbang. Lah itu bodoh dari yang isi. Kenapa? Orang yang nggak punya isi dipuji, terbang. Yang punya isi dipuji tuh resiko. Apalagi yang nggak punya isi, terbang ini seperti pelembungan. Baca banyak yang salah harokatnya. Baca Quran banyak salah harokatnya. Baca maulid, baca burda, baca ini banyak salah. Kalaupun ada kekeliruan di harokatnya, dia nggak tahu kalau itu keliru. Nggak tahu. Kenapa? Memang tidak ada. Tertipu. Tertipu dengan itu. Makanya ditulikan dia dengan ancaman-ancamannya ditulikan. Hanya apa? Disampaikan kemuliaan-kemuliaannya. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, setan itu menipu. Menipu dengan apa? Dengan kemuliaan ilmu, kemuliaan orang yang punya ilmu dan sebagainya. Tapi setan menutup telinga orang tersebut daripada ancamannya. Sama dengan orang-orang yang punya garis keturunan yang mulia ini. Yang disampaikan, yang dia dengar ini kemuliaannya toh. Tapi nggak pernah disampaikan hal-hal yang membuat mereka itu tertusuk. Membuat mereka itu ketembak. Dengan apa? Ternyata hanya keturunan nggak cukup. Imam Ali mengatakan apa? Al-ilmu syarif wabika ashraf wal jahlu gabih wabika akbah. Imam Ali mengatakan apa? Ilmu itu mulia. Menjadi mulia kalau untukku dan untuk kalian. Nah, itu kepada anak-anaknya, pada keturunannya. Kebodohan itu buruk.
dan kepadaku dan kepada kalian siapa? Keturunannya lebih buruk. Itu mulia dari mana? Imam Ali mengatakan kebodohan itu buruk dan akan lebih buruk kalau itu dimiliki oleh anak turunannya. Kemudian merasa hebat. Ini tertipu. Itulah tugasnya setan, menipu. Nah, karena itu orang tersebut Abdullah bin Sulaiman tadi itu nggak tertipu ketika dipuji. Ketika saudaranya tadi itu ingin membuat dia tidak terlalu takut, nggak tertipu, malah mengingatkannya, nggak cukup hanya modal keturunan. Kalau kamu mengatakan bahwa kakekku adalah pemegang syafaat, itu yang bisa disyafaati yang meninggal dalam keadaan iman, Islam. Itu berarti beliau menganggap apa? Masih banyak kemaksiatan yang dilakukannya, sedangkan kemaksiatan itu bisa mengantarkan orang kepada kekufuran. Nggak merasa hebat, nggak merasa mulia, nggak merasa, padahal disebutkan sifatnya apa? Beliau adalah wari, orang yang waro, tapi tetap tidak menenangkan dirinya dengan ucapan itu agar tidak tertipu. Sehingga apa? Nggak bisa. Bisa dapat syafaat, iya kalau meninggal dalam keadaan Islam. Nah, sedangkan aku masih banyak kemaksiatan. Nah, kalau banyak kemaksiatan ini belum tentu bisa meninggal dalam keadaan Islam. Yang dapat syafaat itu hanya yang Islam. Nah, itu apa? Untuk menolak agar tidak tertipu. Ya, semoga kita ini tidak tertipu dengan tipu daya setan yang menjauhkan kita dari kebaikan, ketaatan, kemuliaan. Dan semoga kita tetap terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.